selamat datang kembali di Q&A. Untuk hari Sabtu, seperti biasa kita menutup akhir pekan jawabin pertanyaan dari kalian semua yang ada di Instagram kemarin di story. Kalau misalkan kalian belum sempat nanyain, kalian harus follow IG kami biar sempat nanya. Pertanyaan apapun nanti kita akan kumpulkan untuk bahas hari ini. Dan hari ini ada pertanyaan lumayan banyak, beda-beda. Tentang NFT, ada tentang Cardano, gimana tuh perkembangannya, ada soal ya proof of stake, proof of work di Amerika, ada soal bear market, Mt. Gox, DeFi, dan banyak lagi hal lainnya yang bisa kita obrolin hari ini. Jadi kalau kalian mau denger semuanya, mari kita langsung ke pertanyaannya yuk, let's go! Baik guys, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kalau misalkan di sini ada pertanyaan dari si Zairon Alfandi, dia tanya, "Bang, bahas perkembangan Cardano lagi dong. Soalnya si Hoskinson optimis banget." Bener, si Charles Hoskinson itu salah satu pendirinya Cardano, dia lumayan optimis. Dan kalau misalkan kalian lihat konten terakhir kami Cardano udah lumayan lama ya. Jadi mungkin udah waktunya nih untuk kami kasih update lagi. Kalau kalian tertarik untuk update Cardano, kalian bisa komen di bawah, nanti kita coba untuk riset-riset, baca ada update apa terbarunya dari Cardano. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal si Charles Hoskinson-nya sendiri, dia kan kemarin sempat ngomong di depan panel politisi, di depan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, yang kemarin ngomongin soal hukum, undang-undang kripto. Si Charles Hoskinson sempat ngomong di depan mereka. Dan yang menarik adalah Cardano tuh nggak disebutkan sama sekali. Kan kita tahu ya, si Charles Hoskinson kadang lebih hostile. Hostile tuh apa bahasa Indonesianya? Kayak lebih kasar dan agresif aja kalau ngomongin soal proyek blockchain lain. Dia selalu merasa bahwa Cardano adalah jawabannya, dan kadang dia sering banget, dia bisa dibilang meremehkan proyek-proyek lain. Tapi kali ini dia sama sekali nggak menyebutkan Cardano. Dan di depan politisi, pembuat kebijakan, dia benar-benar kayak ngasih pertanyaan ini, bener sih optimis gitu kan. Dia merasa positif karena ngobrol di depan sana mewakili warga negara Amerika Serikat. Dia kan salah satu pendiri blockchain utama yang merupakan warga negara Amerika Serikat yang top gitu kan proyeknya. Kalau misalkan kita ngeliat kan Vitalik bukan, Greenwood juga bukan, terus ya beberapa proyek lain juga bukan. Jadi dia salah satunya di warga negara Amerika Serikat yang top di dalam industri kripto dan blockchain. Kayak dia seneng, dia dari dulu selalu pengen suaranya itu didengar oleh para politisi, pembuat kebijakan. Dan memang mungkin gak mengejutkan lagi kalau kalian kemarin sempat nonton dan kalian tahu beberapa hal di balik Charles Hoskinson dan Sam Bankman-Fried, SBF, yang ada di balik Solana, FTX, Alameda Research. Itu mereka berdua udah cukup sering ngelobi politisi. Kalau kalian belum familiar dengan istilahnya, bisa dibilang ini bukan penyuapan. Karena penyuapan kan ke kantong pribadi ya, orang-orang nggak tahu. Tapi ini kayak memberikan donasi ke sebuah partai atau organisasi yang akhirnya akan digunakan untuk marketingnya mereka mungkin. Tapi itu diketahui secara publik. Jadi bukan kayak diem-diem di balik nyelipin duit di bawah meja gitu kan, bukan penyuapan. Tapi ya gitu, Charles Hoskinson dan SBF keduanya udah lumayan sering ngelobi para orang-orang yang berpengaruh di Amerika Serikat. Jadi memang bener optimis, dan dia sama sekali nggak nyebutin Cardano, bilang semua potensi terkait kripto dan blockchain secara umum. Jadi bagus, dan banyak dari kalian yang mungkin udah denger kemarin panelnya itu positif. Banyak yang memang bagus untuk masa depannya, dan orang-orang tuh merasa bahwa ini hal yang patut untuk kita rangkul, bukan yang kayak patut kita jauhi atau kita takuti. Jadi itu sih bagus untuk Charles Hoskinson. Saya aja bener-bener kagum dengan beberapa argumen yang dia bikin. Ada salah satu orang sih yang nggak jelas obrolannya apa, tapi Charles bagus, si SBF bagus, dan bullish aja sih melihat banyak pendiri yang cerdas, yang punya kemampuan untuk tahu potensi teknologi, kemudian bisa menyuarakannya ke depan para pembuat kebijakan. Jadi semoga aja bagus nanti undang-undang dan hukumnya, lebih ke kayak melindungi konsumen dan lain-lain, daripada membatasi perkembangan aset kripto. Itu sih kurang lebih yang bisa saya bagikan. Jadi untuk perkembangan Cardano, yang khususnya Cardano, mungkin nanti kita kasih update lebih lanjut ya di YouTube RR, kalau kita sudah melakukan riset dan membaca-baca apa yang terkini dari mereka. Pertanyaan yang kedua ini dari Johnny Francisco. Dia nanya, "Kak, mau nanya, ada info katanya Amerika pun mendukung proof of stake. Gimana nasib proof of work nanti ya?" Oke, ini sebenarnya ya kalau misalkan kita ngomongin soal proof of work, yang relevan saat ini cuman Bitcoin. Jadi banyak proyek-proyek yang lain, oke, boleh ada yang pakai proof of work, tapi mereka relatif belum mendapatkan adopsi sebesar si Bitcoin saat ini. Dan kalau misalkan kita ngelihat ya, banyak kekhawatiran dari Bitcoin, kekhawatiran dari proof of work itu kadang orang-orang bilang energinya kotor itu, bukan yang energi yang hijau. Jadi nggak ramah lingkungan.
Dan ya itu menghabiskan energi banyak banget, dianggap memang membuang-buang energi, nggak bagus untuk bumi. Itu biasanya narasinya kayak gitu-gitu aja, ngulang-ngulang terkait proof of work. Dan sebenarnya saya pun nggak kaget ya kalau ternyata Amerika pun sebenarnya nggak begitu peduli soal mekanisme konsensus blockchain itu proof of work atau proof of stake atau yang proof lain-lain. Mereka lebih ke narasi itu aja sih, hijau gitu kan, ramah lingkungan. Dan kalau misalkan kita melihat Bitcoin sendiri, udah banyak kok miners yang menggunakan renewable energy, atau bahasa Indonesianya energi yang terbarukan. Jadi energi yang memang sehat, yang memang alami, yang memang bukan yang terbuang sia-sia dan buatan gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan perkembangan Bitcoin nanti, semakin banyak energi hijau yang digunakan untuk mining, itu nanti kita bakal sampai titik di mana Bitcoin secara mayoritas atau mungkin seluruhnya dijalankan oleh energi hijau. Itu sih kalau misalkan kita melihat ke masa depannya nanti. Jadi kalau misalkan sekarang Amerika khawatir, wah proof of stake lebih hijau daripada proof of work, itu semua nanti narasinya juga seiring waktu akan pudar dengan sendirinya, karena Bitcoin pun mengusahakan energi hijau. Jadi tidak perlu khawatir, karena ya kayak yang saya bilang tadi, saya pun ragu Amerika itu begitu peduli sama mekanisme konsensus blockchain, mau pakai proof of work atau proof of stake. Dan ya memang sisa proof of work yang relevan setelah nanti Ethereum pindah ke proof of stake dengan the merge, itu cuma Bitcoin doang sisanya. Gitu sih kurang lebih. Sorry kalau misalkan saya rada pilek dan suaranya beda dari biasanya. Semoga kalian semua yang nonton sini audiensnya sehat-sehat aja ya, karena nggak enak sih kalau sakit, jadi mengganggu aktivitas juga. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya nih. Coba kita mau bahas yang mana dulu ya? Kita bahas, boleh deh, ini ada yang nanya soal Mt. Gox, Mada Mahendra. Dia nanya, kira-kira berapa besar efek ke pasar setelah Mt. Gox kembalikan 150.000 Bitcoin ke mantan usernya nanti? Oke, sebelum saya jawab, mungkin kita bisa lihat dulu ya, kan banyak yang dari kita memang baru masuk kripto, mungkin belum pernah dengar Mt. Gox itu apa. Untuk yang belum familiar atau belum tahu, Mt. Gox itu adalah salah satu exchange yang waktu itu tersedia tapi besar dan populer, karena ya belum banyak exchange lain. Kalau nggak salah malah satu-satunya ya. Mungkin kalian bisa koreksi saya kalau salah. Nah, si Mt. Gox ini ya udah, dia menawarkan perdagangan Bitcoin, karena memang saat itu belum ada yang bener-bener altcoins di luar dari Bitcoin. Oke lah, populer, besar, orang-orang mau Bitcoin, ya udah ke Mt. Gox, banyak banget usernya, adopsi tinggi, mereka jadi populer. Dan ternyata sempat kena hack waktu itu. Pas sampai kena hack itu ada beberapa dana yang dicuri, terus ada juga yang bilang foundernya, salah satu pendirinya, itu bawa kabur duitnya untuk ya keuntungan pribadi dia sendiri. Akhirnya ya singkat cerita, selama mereka mengalami gugatan hukum gitu kan, selama proses pengadilan hukum, BTC-nya bisa dibilang ditaruh di sebuah brankas, ditahan selama 6 tahun terakhir ini yang kita tahu. Dan ya kasusnya udah selesai, 6 tahun lewat. Terus akhirnya dari beberapa BTC yang ada di brankas tadi itu yang ditahan, ada yang akan dikembalikan ke mantan penggunanya dulu. 6 tahun lalu Bitcoin rendah banget, bahkan all time high-nya pun tetap lebih rendah dari posisi kita sekarang yang koreksi pasar. Dan orang-orang khawatir, gimana kalau banyak banget koin masuk, orang-orang yang ada di posisi profit terus ngejual, pasarnya hancur dong, kena dump gitu kan. Nah, itu benar, ada risikonya. Ada risikonya dengan banyaknya supply coin yang masuk ke peredaran di saat bersamaan. Ada risikonya, oke, mereka mau ambil profit, mereka mau TP, akhirnya harga jatuh. Ada risikonya kalau dijual. Cuman kita nggak pernah tahu ya apakah orang bakal langsung ngejual atau enggak. Tapi ya biasanya yang bikin lebih parah itu sentimen. Orang-orang yang terus upload entah di Twitter, entah di YouTube atau medsos lain, bilang Mt. Gox nih hati-hati gitu kan, dia bakal merilis duit-duit ke pengguna, terus nanti bakal dijual karena mereka profit. Orang-orang akhirnya takut ngeluarin duitnya mereka. Sentimen itu yang bikin makin parah nanti. Dipikir Mt. Gox akan melakukan itu, padahal semuanya asumsi, belum tentu benar. Akhirnya orang-orang ngambil langkah pencegahan, ya udahlah saya tarik keluar duit, turun. Orang-orang jadi kayak efek domino. Karena sentimennya negatif, orang-orang ikut. Dan biasanya itu yang bikin lebih parah koreksinya, bukan Mt. Gox-nya sendiri. Itu sih kalau menurut pendapat kami.
Karena kan ya perdagangan Bitcoin pun seperti yang kita bahas kemarin ya, kita bahas soal si Tesla, si Elon Musk. Kalau belum, kalian harus nonton video yang kemarin Jumat itu. Itu nanti bisa kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau kami sih nggak begitu khawatir terus harus siapin portofolio kita ditarik semua karena bakal ada Mt. Gox. Itu bukan kekhawatiran yang utama. Cuman ya tetap perhatikan risikonya, ada risikonya. Dan jangan terkejut. Mungkin itu salah satu pemicu sentimen negatif. Terus berikutnya adalah pertanyaan dari Umi Nusarini. Dia nanya, apakah bear market akan terus rally atau balik lagi? Ya kalau ada yang tahu jawabannya, kami juga pengen tahu sih. Keren juga kalau bisa melihat ke masa depan gitu kan, prediksinya seperti apa. Tapi ya kalau misalkan kita lihat bear market ini kan, biasanya dari bear market sebelum-sebelumnya pun selalu ada rally harga positif, dimana ya udah kita turun koreksi, tapi ada aja lonjakan kecil yang bikin orang yang tadinya putus asa di level bawah, ya udahlah bolehlah terbang dikit TP aja, meskipun tetap cut loss, meskipun tetap rugi, tapi merasa bahwa mereka putus asa, mereka butuh duitnya, mending ada daripada enggak sama sekali. Itu sering terjadi di bear market sebelumnya. Rally harga positif gitu ada lonjakan kecil-kecilan. Tapi yang sering kami lihat juga, orang-orang merasa mereka paling ngerti soal pasar. Kadang orang ada yang kayak membagikan sesuatu dengan penuh keyakinan. Mereka bilang kuarter ketiga tahun pasar ini gitu kan, tahun ini pasti naik, atau kayak kuarter keempat tahun ini pasti turun karena ini. Mereka ngasih alasan, ngasih chart, garis-garis, imajinasi dan lain-lain. Banyak lah nanti orang-orang kayak gitu di sepanjang medsos, YouTube, Twitter. Dan yang perlu kalian tahu ya, kalau mereka tahu masa depan, kenapa nggak profit dari kemarin-kemarin gitu kan? Mereka tahu bakal mau terbang, beli aja, all in, udah deh untung pensiun. Kalau misalkan mereka tahu mau turun, ya udah short dari atas ke bawah, untung pensiun, all in aja gitu kan. Kenapa dikit-dikit dan kenapa masih berdagang selama bertahun-tahun sampai sekarang? Itu pertanyaannya. Artinya kan memang orang nggak ada yang tahu masa depan. Banyak banget analisis yang terlihat seperti kayak, wah ini legit nih, kayaknya keren nih, analisisnya pasti bener. Bahkan yang kami bagikan di Revolut Rupiah pun hanya analisis sebagai informasi dan edukasi belaka, bukan prediksi. Kami pun nggak tahu pasar mau kemana. Cuman kan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan sebagai tanda-tanda, dan cuman sebatas itu, cuman bisa tahu tanda-tanda. Dan ya ada yang berargumen, bolehlah bear market ini kita rally dikit terus nanti koreksi, karena tadi ada orang-orang yang putus asa terus mau TP, atau karena situasi makro belum memungkinkan untuk kita terbang tinggi. Itu satu pihak. Ada pihak lain berargumen, wah bisa aja Bitcoin dan kripto selalu mengejutkan, orang-orang pikir bakal turun ternyata terbang tinggi. Nah akhirnya dua argumen ini kita nggak tahu mana yang benar gitu kan. Orang hanya bisa menebak, hanya bisa mengambil sisi. Dan menurut kami solusinya apa? Kalau kita nggak tahu masa depan pasar, kita lakukan dollar cost averaging aja. Michael Saylor, Lark Davis gitu kan. Bahkan Elon Musk kemarin si Tesla pas beli itu ada beberapa entry yang berbeda-beda. Rata-rata entry-nya tuh jadi lebih rendah kalau kita DCA. Misalkan tiap bulan sisihkan aja duit, bulan ini beli. Terserah mau harganya naik atau turun, kita beli. Bulan depan mau harganya turun, wah lebih murah. Bulan depannya lagi rada naik dikit, oke, rata. Tapi average entry-nya kita jadi mengikuti pasar. Mau naik mau turun, kita tetap nambah cicilan, nambah serok aset. Dan itu yang biasanya selalu direkomendasikan oleh banyak figur keuangan gitu kan, bahwa daripada berusaha nebak-nebak pasar, berusaha memprediksi naik atau turun, bingung gitu kan, ini duitnya saya pakai untuk kebutuhan atau duitnya langsung all in crypto, mending DCA aja, sisihkan sedikit tiap minggu atau tiap bulan tergantung situasi kalian. Gitu sih menurut kami, ya antara 1 atau 3 hal sih yang terjadi, mau naik atau turun atau sideways aja, cuman di level yang sama. Untuk yang berikutnya ini soal, saya malah nggak ingat sih kemarin yang nanya ini siapa. Saya cuma baca di Twitter soalnya kebetulan ada yang komen. Jadi sorry kalau nggak kesebut namanya. Dia nanya soal Minecraft, nge-ban NFT, gimana tuh maksudnya? Ya perusahaan terpusat memang bisa sewenang-wenang mereka maunya kayak apa. Tapi bukan berarti selamanya bakal di-ban terus orang-orang nggak peduli dengan NFT. Ya banyak proyek yang kaget. Banyak proyek NFT yang bergantung pada Minecraft, terus akhirnya mereka terkejut dan ya harga asetnya ada yang turun, ada yang koreksi, ada yang kaget. Tapi sebenarnya ya mereka cuma belum menemukan aja cara untuk mendapatkan profit. Dan mereka kadang biasanya nunggu aja kalau penggunanya bener-bener minta untuk masuk Web3, untuk masuk NFT, nanti mereka ngikut juga. Mereka kan perusahaan yang bisa dibilang bisnis. Kalau mereka bisa dapetin profit,
atau banyak user minta untuk mereka masuk ke Web3, masuk NFT Metaverse, ya udah mereka bakal melakukan itu. Jadi ya bukan berarti ini selamanya terus kayak wah kripto tuh bermasalah, NFT bermasalah, Minecraft nge-ban NFT, ini nggak bener. Karena ada beberapa opsi lain. Dan kalau misalkan kalian mau cari opsi yang lebih desentral daripada perusahaan yang terpusat kayak si Mojangnya Minecraft, kalian bisa lihat yang besar kayak Sandbox, itu yang udah besar. Dan kalau ada di blockchain lainnya kalian mau lihat, ada di Internet Computer Protocol, di ICP, itu namanya Cubetopia. Nanti kalian bisa lihat di layar nih websitenya seperti apa. Dan ya ada banyak proyek-proyek NFT lain yang opsinya lebih desentral, yang jadi alternatif, yang mungkin bisa kalian perhatikan daripada harus ngikut-ngikut perusahaan terpusat. Jadi ini bukan berarti berhenti, bukan berarti Minecraft terus selamanya nggak bakal pernah adopsi crypto, Web3, NFT, Metaverse. Mereka cuman mungkin butuh aja satu dari dua cara itu. Gimana caranya mereka dapat profit, dan kedua gimana caranya mereka bisa melihat usernya tuh mau pindah. Itulah kenapa Chainlords pun berusaha untuk merambah ke game-game yang Web2 juga, bukan cuma game yang ada di Web3. Jadi nanti kita bisa membangun komunitas di game yang Web2 untuk membawa mereka ke Web3. Kalau banyak banget user minta untuk ini dan mereka sadar bahwa ternyata mereka butuh desentralisasi, itu adopsinya akan datang sendiri. Dengan permintaan dari user, perusahaan ya biasanya ngikut, karena mereka tanpa user apa gunanya gitu kan. Dan untuk Chainlords sendiri, ngomongin soal Chainlords, Web3 konektivitas walletnya udah ada. Kalian tinggal ke website chainlords.io, kalian udah bisa ngehubungin dompet Web3 kalian, dan ya fitur yang lainnya udah bisa muncul dan kalian perhatikan terus saat ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang ini pertanyaan soal ekosistem Solana dari Rian Prayudi. Dia nanya, apakah kenaikan dan perform dari Sol akan berpengaruh besar terhadap Serum? Kalau yang belum tahu, Serum itu adalah salah satu platform protokol DeFi di Solana. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal hubungan mereka, kadang ya ngomongin soal blockchain dan aplikasi yang dibangun di atasnya, kadang itu tidak ada hubungan langsung, semua kembali kepada tokenomics-nya seperti apa. Tokenomics itu ya bahasa Inggrisnya singkatan dari ekonomi token. Apakah tokennya dibikin biar dia bisa menarik nilai, atau tokennya cuma untuk tata kelola doang, untuk mengatur protokol? Itu biasanya jadi pertanyaan yang memiliki jawaban besarnya. Bagaimana si token itu berfungsi dan sistem penarikan nilainya itu kayak apa? Apakah dengan hold kita dapat nilai terus harganya bisa terbang? Apakah dengan hold itu kita punya sesuatu yang berhubungan sama Solana terus memengaruhi si token ini jadi ikutan terbang? Bisa. Kadang kalau misalkan ada blockchain layer 1 yang terbang, terus ada beberapa token aplikasi yang ikutan terbang, kadang itu karena memang orang sedang lagi excited aja ngikutin hype itu. Misalkan nih, Phantom terbang, terus ada beberapa token lain yang kemarin ikutan terbang juga, Spook gitu kan, Spooky Swap dan lain-lain itu banyak yang terbang. Terus kita melihat bahwa mungkin ada hubungannya, padahal kadang hubungannya lebih kayak psikologi manusianya aja. Tokenomics itu jarang ada yang langsung berhubungan. Yang ada juga kebalikannya nih. Misalkan aplikasi kayak AV Compound Maker, kalau mereka bullish untuk Ethereum yang ada di bawahnya. Jadi yang ada kebalikannya, karena mereka harus bayar biaya gas ke Ethereum. Adopsi mereka besar, pembayaran biaya gas lebih besar, artinya semakin banyak gas, semakin banyak yang dibakar ETH-nya, semakin kecil supply ETH, dan semakin besarlah nilainya si ETH. Biasanya gitu sih. Jadi hati-hati aja kalau ada blockchain layer 1 yang terbang, Solana, Phantom, Cardano, Avalanche, dan kawan-kawan yang lain. Kita harus berhati-hati kalau kita merasa FOMO untuk beli token-token aplikasinya, karena belum tentu yang lainnya bisa ikutan terbang juga. Dan kebetulan nih pertanyaan yang berikutnya itu nyambung, karena ngomongin soal aplikasi DeFi di atas Ethereum. Di pertanyaan dari Vendika Junior, dia nanya masa depan AV dan Compound bagaimana? Apakah akan tembus all time high di bull run? Oke, pertanyaan ini sebenarnya lebih ke pertanyaan etis ya. Kita itu nge-hold tokennya AV dan COM untuk tujuan apa? Pertanyaan etisnya gitu aja sih. Apakah cuma untuk mencari cuan, atau karena kita merasa bahwa kita suka dengan platformnya yang desentral dan ingin kontribusi, ingin partisipasi aktif? Kalau cuma untuk cari cuan, kemungkinan besar daripada megang AV atau COM, ada koin atau token lain yang lebih menarik untuk kita pegang yang bisa terbang tinggi. Tapi kalau tujuannya memang
untuk desentralisasi tadi dan suka sama platformnya dan percaya bahwa ada masa depan bagus dan kalian ingin kontribusi, bisa kalian pegang. Contohnya kayak pegang Aave. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan di forumnya dengan token itu untuk membantu gitu kan. Kalau ingin aktif partisipasi dalam DeFi yang desentral, kalian bolehlah. Itu jadi pertanyaan etis kan. Mau cari cuannya atau cari partisipasinya. Karena kan kemarin kita ngeliat di forumnya itu Aave untuk perkembangan berikutnya mau bikin stablecoin, mau bikin produk-produk lain, itu dibantu sama komunitas yang ngambil keputusan, yang melakukan riset. Mereka yang ngasih tahu. Ini pro-nya, ini kontranya gini, saya habis ngelakuin riset, saya ngelakuin kalkulasi. Kalau mau ikut campur serta ya mungkin lebih menguntungkan secara etis. Tapi kalau cuma untuk cari cuannya, menurut kami mungkin ada banyak koin token lain yang lebih menarik daripada hold si Aave dan Com. Tapi bukan berarti Aave dan Com nggak bakal berperforma bagus, karena kemarin udah kelihatan si Aave-nya bagus terbangnya gitu kan. Dan ya masih ada potensi bagus sih kalau untuk balik ke all time high. Cuman kan semua kembali kepada tujuan kalian apa. Jangan sampai kita berharap untuk cuan, megang lama, ternyata tokenomic si Aave-nya sendiri pun tidak sebegitu menguntungkan. Karena mereka kan bukan platform yang berusaha untuk naikin harga. Bukan kayak proyek-proyek micin yang biasanya mereka isi marketingnya harga semua. Ayo beli sekarang, nanti naik 50 kali lipat atau apa gitu kan. Atau ini bakal kita bakar 50% supply-nya. Jadi beli sekarang sebelum dibakar biar nanti nilainya makin mahal. Nah, Aave dan Compound bukan protokol seperti itu. Jadi kalau mau punya suara, mau mengelola protokol, silakan. Kalau cari cuan, mungkin ada yang lain yang lebih menarik. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Aksa Official, dia nanya, menurut Mimin apakah ada sentimen negatif lagi seperti perusahaan kripto yang bermasalah? Sejauh ini belum ada yang kami dengar. Selain ya kemarin di video kemarin kalian udah dengar soal ZipMax, bursa exchange yang menangguhkan penarikan dana. Selain itu sih kayaknya belum ada yang kami lihat perusahaan kripto yang bermasalah atau bangkrut atau ya mengalami kejatuhan, belum ada. Jadi mungkin kita bisa mengambil pesan moralnya gini aja. Beberapa yang bangkrut ini merupakan perusahaan terpusat. Dan kalau kita khawatir, wah ini exchange atau platform yang saya pilih ini aman nggak ya, bangkrut nggak ya, apakah bakal tutup, apakah bakal maintenance atau bakal apa, daripada takut, mungkin kita perlu belajar pesan moralnya, belajar menggunakan dompet non-kustodian. Non-kustodian artinya kalian megang aset kalian sendiri. Mungkin ingat kalau misalkan pas kita kecil gitu kan, duit kita dipegangin sama orang tua dulu gitu kan, karena kita belum bisa nyimpen, kadang suka hilang atau gimana. Bolehlah dipegangin sama orang tua, terus pas butuh baru minta buat dipakai. Tapi semakin kita dewasa kan kita paham, kita adalah diri sendiri yang bisa dipercayai. Kadang mungkin oke lah kita misalkan punya suami atau istri, atau mungkin beberapa kenalan yang deket banget yang kita merasa dia nggak apa-apa sih tahu pin rekeningku, atau dia nggak apa-apa sih bisa nyimpenin duit cashku, karena kita percaya. Tapi itu membutuhkan kepercayaan yang tinggi, dan kadang orang lain yang kita percaya itu lebih berisiko karena kita nggak pernah tahu mereka bakal menipu, bakal bohong, bakal kabur atau gimana, kita nggak pernah tahu. Sama halnya dengan exchange crypto. Kalau kita percayain aset kita disimpan di exchange doang tanpa diambil ke dompet kita sendiri, dompet non kustodian tadi namanya, itu risikonya ya kita nggak pernah tahu kalau mereka bangkrut, mereka melarang penarikan dana, mereka melarang deposit dan lain-lain, kita yang kena masalah dan kita cuma ngikut karena kita nggak punya akses itu perusahaan mereka. Sedangkan kalau dompet non kustodian, misalkan nih pakai hardware wallet yang kayak Ledger yang fisik, oke lah mahal dompetnya, nggak punya duit untuk beli dompet, nggak apa-apa, kalian bisa download aplikasi aja pakai dompet yang ada di web kayak extension Chrome, namanya ada MetaMask, salah satu contohnya. Itu kalau kalian megang kunci privatnya, nggak ada orang lain yang bisa megang aset kalian. Mau Indodax maintenance, mau toko crypto maintenance, mau Binance, Coinbase dan lain-lain, apa ilegal di Indonesia nggak boleh dipakai, terus kita bingung asetnya mau kemana. MetaMask tenang-tenang aja, kita megang kunci privat, asetnya tetap kita pegang. Jadi itu sih mungkin pelajaran pribadinya adalah kita perlu belajar caranya menggunakan dompet pribadi, dompet non kustodian, biar nggak perlu khawatir ada perusahaan kolaps, bangkrut, maintenance atau
Kadang kan gitu kan, lagi ngepump kita mau TP maintenance, ya gimana cara TP-nya. Terus kalau pas lagi turun kita panik mau cut loss, maintenance juga. Kadang kan kita panik. Kalau punya MetaMask, yang satu maintenance, yang satu buka, kita bisa pindah ke exchange satunya. Yang satu hancur, kita bisa pindah ke exchange satunya. Kita bebas karena itu dompet kita sendiri. Nah, cuman perlu diperhatikan kalau dompet kripto yang pribadi memang kaitannya sama cyber security. Kalau kita belum punya latar belakang cyber atau nggak ngerti cara berselancar di internet dengan aman, kita bisa kena scam, phishing, ada banyak link, virus, malware. Nah, itulah kenapa kami di Republik Rupiah bikin beberapa konten. Kalau kalian mau, lihat di channel YouTube kami RR sama di website republikrupiah.com, ada banyak edukasi terkait cara menjaga keamanan aset kripto kita. Kiranya gitu aja sih guys untuk pertanyaan ini, dan itu semua Q&A kita untuk hari ini. Kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, silahkan tanya di minggu yang berikutnya. Semoga Beli Yudi nanti udah sembuh jadi bisa bareng lagi ngobrol, karena aneh aja sih rasanya ngomong sendirian ke kamera. Tapi ya, semoga bermanfaat untuk kalian video hari ini. Kalau suka jangan lupa kasih jempolnya. Kalau nggak mau ketinggalan video yang baru, kalian harus subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya. Jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.